Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, baik ya. Oke teman-teman, tujuan saya membuat video ini tentu tidak lain dan tidak bukan, yaitu saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen perubahan, yang mana nantinya di sini saya akan mempresentasikan ya hasil kinerja saya mengenai apa sih itu bentuk strategi perubahan ya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum mengetahuinya dan masih belum tahu, mari kita sama-sama belajar dan mari sama-sama kita simak di video kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Nur Aulia Rahman ya, dengan NIM 112010105 ya. Saya dari kelas MA 20C01 teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langkah baiknya kita langsung saja menuju ke videonya. Oke, di sini ya ada manajemen perubahan, bentuk strategi perubahan dengan tema, maksudnya dengan tema bentuk strategi perubahan. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya ya teman-teman. Oke. Di sini ada perubahan operasional. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu perubahan operasional, oke, kita langsung aja, langsung kita simak aja video ini ya. Oke, perubahan operasional adalah perubahan kecil yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi divisi-divisi atau unit-unit lainnya dalam perusahaan. Misalnya perubahan kemasan produk, ya, cara promosi, dan lain-lain. Dan selanjutnya, tadi kita bahas ada perubahan operasional, maka ini ada perubahan strategis. Apa sih itu perubahan strategis? Perubahan strategis adalah sebuah perubahan yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi dan dukungan dari unit-unit terkait, atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Macam-macam perubahan strategis antara lain. Yang pertama, perubahan budaya dan nilai dasar perusahaan. Yang kedua, perubahan arah atau fokus bisnis. Dan yang ketiga, ada perubahan cara kerja untuk efisiensi dan peningkatan hasil. Jadi, dalam perubahan strategis tak bisa mengisolir pada satu komponen saja. Ya, satu komponen berubah, maka semua aspek akan ikut berubah, teman-teman. Oke, ke next slide ya. Oke, di sini ada perubahan strategi dan perubahan visi kepemimpinan. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada produksi atau jasa, yang ketiga ada strategi serta struktur, dan yang terakhir ada budaya perusahaan. Kita lanjut ke next selanjutnya, ke slide selanjutnya. Di sini ada perubahan radikal dan perubahan incremental. Menurut graf pada tahun 2004, perubahan strategis adalah perubahan yang cenderung radikal. Ya, radikal, dan perubahan operasional adalah sebagai perubahan incremental. Perubahan incremental adalah perubahan secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum. Organisasi biasanya dilakukan terbatas dalam satu bagian organisasi dan dampaknya dirasakan sendiri oleh bagian itu, teman-teman. Dan sedangkan perubahan radikal yaitu cenderung mengubah referensi arah dan kebijakan organisasi. Biasanya perubahan ini mentransformasikan seluruh bagian institusi. Ya, perubahan ini melibatkan lahirnya suatu terobosan berupa struktur yang benar-benar baru dengan proses bisnis yang berbeda, teman-teman. Oke, kita next ke slide selanjutnya, teman-teman. Baik, setelah tadi ada penjelasan mengenai perubahan incremental dan radikal, maka di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman perbandingan incremental dan radikal. Oke, incremental. Kita bahas incremental dulu ya teman-teman. Incremental yaitu untuk keseimbangan organisasi, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu mengubah bagian kecil. Kemudian yang ketiga melalui struktur dan proses manajemen biasa. Dan yang keempat perbaikan atau penyempurnaan teknologi, teman-teman. Dan yang terakhir ada perbaikan produk. Oke, sedangkan yang radikal, yang pertama yaitu mengubah paradigma dan mendasar. Yang kedua, transformasi seluruhnya. Yang ketiga, melalui penciptaan struktur dan manajemen baru.
Dan yang keempat, ada penemuan produk baru dan pasar baru. Dan yang terakhir, yaitu ada terobosan atau breakthrough teknologi, teman-teman. Oke, mari kita bahas ke slide selanjutnya. Oke, setelah kita tadi bahas perbedaan incremental dan radikal, selanjutnya kita akan bahas perubahan kasat mata dan mosaik. Oke, kita mencoba untuk menjelaskan perubahan kasat mata terlebih dahulu ya. Perubahan kasat mata adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara kontras, bersifat lokal, dan dapat dilaporkan oleh wartawan dari suatu kejadian. Itu ya teman-teman, catat dan diingat. Kemudian perubahan mosaik. Perubahan ini seringkali untuk melihat perubahan Anda memerlukan pihak ketiga, ya. Pihak ketiga yang bertindak untuk mengumpulkan mosaik yang terpisah-pisah dan melakukan analisis terhadap kecenderungan yang terjadi di tempat-tempat yang saling terpisah satu sama lain dengan rentang waktu yang berjauhan. Itu adalah perubahan mosaik, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada pembaruan perusahaan. Oke, mari kita kembali pada dataran mikro, yaitu perubahan yang terjadi dalam unit usaha. Ya, Platt membedakan perusahaan strategis suatu perusahaan ke dalam 3 kategori, yaitu, catat teman-teman dan harus diingat. Oke, yang pertama itu ada transformasi manajemen. Transformasi manajemen biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sehat. Pada saat ini, biasanya perusahaan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: 1. Hal-hal tidak patut apa yang telah kita lakukan? What are we doing wrong? 2. Hal-hal apa yang mampu membuat kita menjadi lebih baik? What could we do better? Dan setelah ada transformasi manajemen, kita ke lanjutannya. Yang kedua, ini ada manajemen turnaround. Nah, biasanya manajemen turnaround ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kurang sehat. Ya, dia akan mengajukan pertanyaan seperti, ya, perusahaan menghadapi masalah, kemudian masih memiliki sumber daya, dan yang terakhir, apakah masih tersedia waktu untuk melakukan manuver perbaikan. Yang ketiga, ada manajemen krisis, yaitu 1. Perusahaan mulai kehabisan energi, dalam kurung reputasi dan motivasi. Yang kedua, keadaan fisik, SDM, sumber daya manusia, produk andalan, konflik, energi, dan demo. Ketiga, ada karyawan, proses hukum, dan bagian keuangan. Dan yang terakhir di sini ada kombinasi strategi. Ya, yang keempat ya, ini ada kombinasi strategi, yaitu biaya produksi efisien, kemudian kualitas produk dan jasa ditingkatkan. 3. Pendapatan terus tumbuh. 4. Citra perusahaan harus tumbuh dan dijaga. Dan yang terakhir adalah mutu sumber daya manusia, teman-teman. Oke. Baik, ini adalah slide terakhir, teman-teman. Ya. Setelah kita membahas banyak sekali tadi, ini pembahasan terakhir kita yaitu perubahan antisipatif, reaktif, dan juga krisis. Kita mulai ke antisipatif terlebih dahulu. Antisipatif, biasanya perubahan antisipatif dilakukan sebelum segala sesuatu terjadi, teman-teman. Ya, jadi sebelum segala sesuatu terjadi, inilah yang dinamakan perubahan antisipatif. Kemudian reaktif, yaitu merupakan bentuk respon terhadap suatu hal yang baru saja terjadi. Ya, merupakan bentuk respon terhadap suatu hal yang baru terjadi. Oke. Dan yang terakhir adalah krisis, teman-teman. Krisis ini dilakukan saat organisasi dalam keadaan krisis, konflik, rugi, dan juga rusak, teman-teman. Oke, sudah habis ya slide PPT ini. Baik, teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman
yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu baru untuk kita, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang belum mengetahui apa itu manajemen perubahan dalam bentuk strategi perubahan. Oke teman-teman, mungkin segini saja video yang akan saya berikan kepada kalian semuanya. Ya, apabila terdapat kesalahan kata saya atau pengucapan saya yang kurang baik dan kurang sopan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, saya juga masih belajar teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman semuanya, ya. Semoga apa yang kita impikan ke depannya nanti itu akan terjadi oleh kita, dan semoga apa yang kita cita-citakan semoga akan tercapai pada waktunya. Amin amin rabbal alamin. Oke teman-teman, segini saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.